Semangat untuk semua peserta Sidang Sinode 6 GMII 2021, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Semangat dan sukses di dalam mengikuti Sidang Sinode ke-6, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh para peserta dan seluruh panitia pelaksana Sidang Sinode. Amin. Selamat dan sukses untuk Sidang Sinode GMII yang ke-6. Semangat untuk para peserta, Tuhan Yesus memberkati, GMII semakin jaya. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, peserta Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia, pengurus Sinode GMII, Majelis Wilayah 1 sampai 18, dan seluruh jemaat GMII di seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini di ruang Zoom dan live YouTube GMI TV. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Gomar Gultom MTH sebagai Ketua Umum PGI dan juga Bapak Tommy Lengkong MTH sebagai Sekum PGLII. Kita bersyukur kepada Tuhan, Kepala Gereja oleh anugerahnya Gereja Misi Injili Indonesia akan melaksanakan Sidang Sinode Jakarta 9 sampai 11 Maret 2021. Persidangan akan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipandu oleh Ibu Pendeta Ika Watimole SPDK. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan yang akan disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia oleh Bapak Jeff Nunuhitu, Master Management.
Yang terhormat Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH. Yang terhormat Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injil Indonesia PGLI, Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH. Yang terhormat Ketua Umum Sinode GMI Gereja Misi Injil Indonesia periode 2015-2020, Bapak Pendeta Dr. Jesias Fris Palandi, yang sudah hadir bersama-sama dengan kita semua di Comment Center GMI pada pagi hari ini. Juga Ketua Yayasan Misia, yang terhormat Ketua STT Misia, serta para undangan dan seluruh peserta sidang Sinode GMI yang hadir secara virtual di dalam persidangan Sinode 6 GMI. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, kami dari Panitia Pelaksana menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada acara Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injil Indonesia, baik yang hadir secara fisik bersama-sama dengan panitia di Comment Center GMI dan juga yang hadir di ruang virtual Sidang Sinode Gereja Misi ke-6 Gereja Misi Injil Indonesia yang hadir secara daring melalui platform Zoom. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu sekalian. Dalam momen yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya, sehingga acara Sidang Sinode ke-6 GMI dapat terlaksana pada hari ini. Setelah 2 kali mengalami penundaan dikarenakan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi di negeri kita. Pada akhirnya, semua ini terjadi seturut karena anugerah dan kehendak Tuhan. Sidang Sinode ke-6 GMI kali ini menjadi sidang sinode yang spesial, tidak hanya karena pelaksanaannya dilakukan secara daring, namun juga dalam proses untuk menyiapkan pelaksanaan sidang sinode ini membutuhkan waktu kurang lebih 18 bulan, di mana dari persiapan persidangan pertama yang mengalami penundaan, kemudian penundaan yang kedua, sampai dengan pelaksanaan sidang sinode ke-6 secara daring, ini betul-betul membutuhkan kesabaran dan juga support dan support dari seluruh insan GMI sehingga pelaksanaan sidang sinode ini dapat terlaksana. Sidang sinode ke-6 GMI kali ini mengusung tema mengutamakan kebenaran dalam mewujudkan shalom, yang terambil dari Yesaya pasal 32 ayat 17 dengan subtema gereja yang berkomitmen terhadap kebenaran demi terwujudnya shalom di tengah pandemi COVID-19. Semoga dengan tema dan subtema ini maka seluruh insan GMI senantiasa dimampukan untuk tetap mengutamakan kebenaran baik di dalam berpikir, bertindak dan berkata-kata sebagai suatu kesaksian hidup demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang penuh dengan ketidakpastian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan kali ini kami dari panitia juga melaporkan bahwa peserta sidang sinode ke-6 GMI kali ini dihadiri oleh kurang lebih 330 peserta yang terdata di Sekretariat Panitia Pelaksana, dengan rincian terdiri dari 147 pendeta struktural, 139 perwakilan majelis, ada 6 pendeta utusan baik dari dalam maupun luar negeri, ada 24 pendeta fungsional dan vikaris, serta 14 anggota majelis harian sinode, dan juga pelaksanaan sidang sinode kali ini dapat disaksikan oleh seluruh insan GMI, seluruh jemaat GMI yang ada di Indonesia melalui channel GMI TV via YouTube. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, di akhir sambutan ini kami mengajak semua pihak untuk mendoakan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, seraya kita memohon kepada Tuhan agar seluruh rangkaian acara sidang sinode ke-6 GMI yang dimulai dari tanggal 9 sampai 11 Maret 2021 ini dapat berjalan dengan baik dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga sidang sinode dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas
dan bermanfaat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, serta demi kemajuan pelayanan GMI ke depan. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Gomar Gultom yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua di Comment Center GMI, dan juga Bapak Pendeta Tommy Lengkong, serta semua para undangan yang hadir secara fisik di Comment Center. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GMI yang ada di Indonesia atas dukungan doa dan dana yang sudah Bapak Ibu berikan kepada panitia pelaksana serta semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan, sehingga pelaksanaan sidang sinode kali ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, akhir kata kami memohon maaf jika di dalam pelaksanaan sidang sinode GMI ke-6 ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kiranya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menuntun dan membawa kita sekalian untuk semakin hari semakin mengerti akan kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Sebagai penutup, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari, rekan-rekan di panitia pelaksanaan sidang sinode ke-6 GMI atas kesabaran, semangat, dan support dari teman-teman panitia pelaksana selama 18 bulan untuk mewujudkan terlaksananya sidang sinode ke-6 GMI. Anda semua sungguh luar biasa. Selamat bersidang untuk seluruh peserta sidang sinode 6 GMI. Tetap ikuti prokes dari pemerintah. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin. Sambutan kedua, Ketua Umum Sinode Gereja Misi Injili Indonesia oleh Bapak Pendeta Dr. Jesias Prits Palandi. Salam para peserta sidang sinode 6 GMI. Mari mengikuti pembacaan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang saya hormati Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Bapak Pendeta Gomar Gultom, MTH. Yang saya hormati Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia, PGLI, Bapak Pendeta Tommy Lengkong, MTH. Yang saya hormati Ketua Yayasan Misi Injili Indonesia, Bapak Insinyur Bistar Yunedi Gurning. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologia Misi Injili Indonesia, Ibu Pendeta Marintan Sitorus, MTH. Yang saya hormati dan kasih Pendeta Dr. Diki Ngeliaratan, THD, Gembala dan Ketua Majelis Jemaat GMI Korintus Cibubur, beserta semua majelis dan anggota jemaat sebagai tuan dan nyonya rumah untuk Comment Center Sidang Sinode 6 GMI. Yang saya hormati para undangan dan semua peserta Sidang Sinode 6 GMI yang hadir pada acara pembukaan Sidang Sinode 6 GMI, baik yang hadir di gedung GMI Korintus Cibubur ini maupun yang mengikuti secara virtual. Yang saya hormati dan kasih Ketua Panitia Pelaksana Sidang Sinode 6 GMI, Bapak Jeff Nunuhitu, SMN, MM, dan semua Bapak dan Ibu Panitia Pelaksana dan Panitia Ad Hoc Sidang Sinode GMI yang ke-6. Yang saya hormati dan kasih Sekum Sinode GMI Pendeta Silvanus Tuhumena, MA,
dan semua majelis sinode GMI, ketua-ketua bidang dan departemen, seluruh majelis wilayah, pendeta GMI, majelis jemaat, penatua dan diaken, serta semua anggota dan simpatisan GMI. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, Allah kita yang esa yang kita kenal hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena hanya oleh anugerahnya yang sangat besar, maka kita boleh diizinkan pada hari ini, Selasa tanggal 9 Maret 2021, boleh memulai Sidang Sinode 6 GMI. Pelaksanaan Sidang Sinode 6 GMI seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia, berbeda dari sidang-sidang sinode yang lalu. Karena pandemi COVID-19, maka pelaksanaan dan cara atau teknis dari sidang sinode ini telah mengalami beberapa perubahan, sehingga baik panitia maupun peserta mengalami kesulitan. Namun kita bersyukur karena dukungan dari semua pendeta, semua majelis wilayah, dan juga majelis sinode, sehingga kita boleh melaksanakan sidang sinode 6 ini pada hari ini dengan Comment Center di gedung GMI Korintus Cibubur, Depok, Jawa Barat ini. Karena itu saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pertama-tama kepada Ketua Panitia Pelaksana dan tim yang telah bekerja keras sejak awal, sejak SK dari Sinode keluar itu 5 September 2019. Begitu lama. Saya juga berterima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Panitia Ad Hoc dan tim yang telah bekerja keras mempersiapkan draft TDTRT dan semua materi, dan TDTRT itu sudah dikirim kepada semua ketua majelis di daerah masing-masing. Saya harus berterima kasih karena kepada majelis wilayah dan para pendeta yang memungkinkan atau mendukung dan bahkan menyetujui, sehingga Majelis Sinode mengambil keputusan melaksanakan sidang sinode ke-6 GMI ini secara virtual. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang saya hormati dan kasih, tema sidang sinode 6 GMI adalah mengutamakan kebenaran dalam mewujudkan Shalom. Tadi firman Tuhan sudah disampaikan. Dengan tema, subtema, dan firman Tuhan Yesaya 32 ayat 17, kita semua khususnya dalam GMI didorong untuk mewujudkan Shalom, damai sejahtera, juga ketenangan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat, di gereja, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kata kebenaran juga secara ilmu kepemimpinan dan manajemen terkait dengan kata realitas. Oleh karena itu, memprioritaskan kebenaran itu sama dengan kita melihat realitas, memerhatikan realitas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tema ini kita harus melihat realitas atau fakta yang sedang terjadi di masyarakat dan bangsa kita yang kita cintai ini. Kemudian setelah kita memerhatikan realitas itu, kita meresponi realitas itu dengan keputusan dan tindakan konkret yang bijaksana. Oleh karena itu, marilah kita menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman di tengah masyarakat dan bangsa yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tindakan yang paling konkret sekarang ini yang harus kita lakukan adalah mendukung pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, terutama dalam program vaksinasi. Marilah kita semua hamba Tuhan, GMI, anggota GMI, menjadi contoh untuk mengasihi satu dengan yang lain,
saling menguatkan, dan terutama dalam menerapkan protokol kesehatan. Yang terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH atas kehadirannya di tempat ini, Comment Center Sidang Sinode 6 GMI, juga kepada Bapak Sekum PGLII, Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH. Terima kasih untuk kehadirannya di Comment Center ini, dan secara khusus terima kasih kepada Ketua Umum PGI yang memberikan arahan melalui sambutan pada hari ini, dan sekaligus akan membuka Sidang Sinode 6 GMI. Tuhan Yesus memberkati semua pendeta, semua pelayan GMI. Selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan ketiga, Ketua Umum PGLII yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH. Ya, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan yang saya kasih dan hormati rekan kami, Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH, Ketua Umum dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang hadir di tempat ini, dan juga yang kami kasihi, ini sahabat saya, Bapak Pendeta Yesias, Bapak Pendeta Dr. Yesias Palandi, Ketua Umum Sinode Gereja Misi Injili Indonesia. Juga Bapak Ibu dan saudara-saudara dari Yayasan Misi Injili Indonesia, dari STT Misi Injili Indonesia, dan juga Bapak Ibu, para ketua Mawil, para pendeta, seluruh majelis jemaat dan jemaat GMI yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya Tommy Lengkong, pasti tidak asing di Gereja Misi Injil Indonesia. Saya hadir di sini sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Yang pertama perlu saya sampaikan sebelum menyampaikan sambutan yang saya akan sampaikan, yaitu dari Ketua Umum, bahwa pada hari ini, tanggal 9, Bapak Ketua Umum, yaitu Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang, MTH, sedang operasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Pavilion Kencana, karena mengalami hernia diafragma. Beliau beberapa waktu terakhir ini sangat mengalami penderitaan sakit yang luar biasa karena organ-organ tubuhnya itu terdesak ke atas sehingga lambung itu berada di sekitar dada. Oleh karena itu, selama bersama dengan beliau, saya melihat bagaimana dengan gigih untuk tetap melayani dan dia tetap dalam penderitaannya. Jadi saya mendengar hari ini akan dilaksanakan operasi besar, mungkin sekarang sudah di ruang operasi, dan beliau menyampaikan salam kepada seluruh peserta sidang sinode ke-6 ini. Oleh karena itu saya dimintakan untuk mewakili beliau hadir di dalam sidang sinode ini.
Saya akan menyampaikan apa yang dia telah tuliskan dalam sambutannya. Shalom, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, PGLI, saya mengucapkan selamat atas diselenggarakan Sidang Sinode 6 Gereja Misi Injili Indonesia yang diselenggarakan tanggal 9 sampai 11 Maret 2021. Sidang Sinode 6 GMI telah menetapkan suatu tema, mengutamakan kebenaran dalam mewujudkan Shalom, diambil dari Yesaya 32 ayat 17, dengan subtema gereja yang berkomitmen terhadap kebenaran demi terwujudnya Shalom di tengah-tengah pandemi COVID-19. Suatu tema yang menunjukkan tentang kebenaran yang melahirkan damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Setidaknya ada 4 hal yang besar yang akan dicapai dalam sidang sinode ke-6 ini. Yang pertama tentunya mengevaluasi perjalanan sinode GMI dari sidang sinode ke-5 yang lalu hingga sidang sinode ke-6 ini. Yang kedua, menghimpun isu-isu kontemporer yang menjadi trending topik baik di kalangan umat Kristen secara lokal dan global. Dan yang ketiga, menyusun program kerja beberapa tahun ke depan dalam periode ini. Dan yang keempat, melakukan pemilihan pimpinan sinode GMI yang berikutnya. Dan khususnya bagi para pimpinan yang terpilih nanti, patut selalu mengingat bahwa dirinya diberi mandat sebagai pelaksana mandat, bukan sebagai pemegang mandat. Dengan demikian tugas dan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan dan mandat sidang sinode ke-6. GMI sebagai sinode-sinode gereja, sebagaimana sinode-sinode gereja lainnya yang ada di Indonesia, terus memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Namun juga pada waktu yang bersamaan, ia menghadapi faham-faham yang berkembang sekarang, yaitu faham radikalisme, intoleransi, menghadapi spirit postmodernisme, dan menghadapi revolusi industri 4.0, di mana antara lain peran manusia mulai tergantikan dengan peran mesin dan robot. Salah satu bentuk revolusi industri 4.0 yakni dengan beragam terobosan baru, yaitu analog bergeser menjadi digital, kertas cetak bergeser ke elektronik. Maka bagian kecil ini telah menjadi gelombang perubahan yang besar dalam masyarakat dan kehidupan umat beragama, juga dalam tata liturgi ibadah gereja. Setidaknya 1 dekade yang lalu, di dalam gereja masih menggunakan Alkitab cetak, ya. Tetapi kini elektronik. Alkitab cetak mulai hilang dari gereja. Warga jemaat yang waktu gunakan kertas cetak kini beralih ke video klip. Terlebih ketika pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia tahun 2020 hingga sekarang, yang mengakibatkan ibadah dipindah ke rumah-rumah. Saat itu hampir tanpa sanggahan, gereja-gereja mulai melaksanakan ibadah secara online dan live streaming. Dengan munculnya ibadah-ibadah online, ada 3 hal yang perlu dipikirkan, yakni pertama tentang kecepatan internet. Yang kedua masalah pilihan, di mana anggota jemaat sekarang bebas memilih ibadah gereja, bahkan pengkhotbah yang dianggap lebih tepat baginya. Iman, apakah dengan ibadah online, iman jemaat makin meningkat atau semakin menurun? Hal ini perlu dipikirkan dan digumulkan oleh seluruh gereja. Gereja Misi Injili Indonesia sebagai salah satu gereja Injili
perlu terus meningkatkan semangat misi pekabaran Injil. Bapak, Ibu, dan saudara, saya cukup mengetahui tentang sejarah dari gereja ini. Seingat saya memang benar, visi awal didirikan gereja ini adalah pekabaran Injil. Saya dan Pendeta Yesias Palandi ini pendeta-pendeta pertama yang ditabiskan di dalam gereja ini. Dulu namanya Gereja Pekabaran Injil Indonesia. Dan tentunya adalah semangat misi dan pekabaran Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya atas nama Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia, kami mengucapkan selamat bersidang Sinode ke-6 Tuhan Yesus Kristus yang adalah dasar, sumber, dan kepala gereja dari Gereja Misi Injil Indonesia, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati baik di sidang Sinode 6 hingga penutupannya. Tertanda Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injil Indonesia, Pendeta Dr. Roni Mandang, MTH. Demikian kata sambutan yang kami dapat sampaikan. Tuhan memberkati. Sambutan berikutnya Ketua Umum PGI yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gomar Gultom, MTH, sekaligus akan membuka sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Ketua Umum Sinode GMI, Bapak Pendeta Yesias Palandi, Pak Sekum, Pak Selvanus Tuhumene, dan seluruh jajaran pimpinan GMI, pimpinan lembaga dalam lingkungan GMI, ada beberapa yayasan, sekolah teologi, dan unit-unit lainnya. Sahabat saya Pak Tommy Lengkong, Sekum PGLI, kita berdoa untuk proses operasi Pak Roni Mandang, Ketua Umum PGLI. Semoga Tuhan berkenan menumpangkan tangannya dalam seluruh proses operasi hari ini. Seluruh panitia dan peserta, serta saudara-saudara sekalian yang mengikuti persidangan ini secara virtual. Pertama-tama perkenankan saya atas nama MPH PGI mengucapkan selamat kepada seluruh insan GMI atas penyelenggaraan sidang sinode yang kita mulai hari ini hingga pada akhirnya di 3 hari ke depan. Kita patut bersyukur bahwa dalam masa sulit pandemi ini, walau mengalami penundaan, bahwa kita masih bisa menyelenggarakan sidang sinode seperti ini. Pandemi COVID ini memang telah meluluhlantakkan kehidupan kita. Ini suatu masa sulit yang telah menerpa sebagian besar masyarakat dunia sekarang ini. Dia merupakan peristiwa yang luar biasa dan oleh karenanya kita tidak bisa menghadapinya dengan cara yang biasa-biasa saja. Dalam kaitan inilah PGI sangat mengapresiasi keputusan GMII untuk menyelenggarakan persidangan ini secara daring. Tidak mudah memang karena seturut dengan kebiasaan kita dan juga pemahaman teologis kita bahwa persekutuan itu adalah dalam bentuk ragawi. Karena Kristus telah menjadi daging. Tetapi seperti saya katakan tadi, dalam masa sulit akibat pandemi ini, gereja-gereja juga ditantang untuk memikirkan terobosan-terobosan baru, ditantang untuk memikirkan pendekatan-pendekatan baru dalam seluruh bentuk pelayanan dan pembinaannya. Terkait dengan itulah, persidangan secara virtual seperti ini juga merupakan pilihan terbaik bagi gereja saat ini. Saudara-saudara, sepemahaman saya, sebagai orang beriman, mengikuti protokol kesehatan seperti yang kita lakukan saat ini, bukan semata untuk melindungi diri kita, bukan. Tetapi ini, termasuk virtual ini juga merupakan upaya untuk menghadirkan kabar baik untuk orang lain.
untuk memberlakukan Injil kepada orang lain, yakni memperjuangkan kehidupan, mempertahankan kehidupan dengan menghentikan penyebaran COVID ini. Oleh karenanya bagi saya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak bukan soal kepatuhan kepada protokol yang ditentukan, tapi lebih merupakan panggilan iman kita. Dan sebaliknya, bagi saya tidak bersedia memakai masker, tidak bersedia menjaga jarak adalah sebuah tindakan kejam. Sebuah kekejaman yang menciderai kehidupan bersama. Oleh karenanya sekali lagi, saya sangat menghargai seluruh perjuangan GMII menyelenggarakan persidangan ini secara virtual. Dan kita berharap gereja-gereja lain seluruh Indonesia akan mengikuti jejak-jejak seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan saudara-saudara yang mengikuti persidangan ini dimanapun Anda berada. Persidangan sinode selalu berarti bahwa kita masih memiliki keinginan untuk berjalan bersama. Sunhodos, sebagaimana diartikan oleh kata sinode itu. Dalam kaitan itulah MPH PGI menaruh harapan besar bahwa seluruh insan GMII tetap ada dalam satu jalan bersama. Terutama dengan seturut tema kita ini, berjalan bersama dengan berpijak pada kebenaran. Tidak mudah Bapak Ibu, karena ada kecenderungan kita bahwa semua kita tanpa terkecuali punya kecenderungan agar kebenaran berpihak kepadanya. Saya selalu ingin kebenaran berpihak kepada saya. Kita semua punya kecenderungan itu. Tetapi sebenarnya yang lebih penting dari situ adalah maukah kita berpihak kepada kebenaran. Semua kita sekali lagi menginginkan kebenaran berpihak kepada kita. Tetapi belum tentu kita mau berpihak kepada kebenaran itu sendiri. Disitulah sumber berbagai konflik di dunia ini. Termasuk juga di tengah-tengah gereja kita. Oleh karenanya tema kita ini bagi saya juga merupakan ungkapan kolektif dari seluruh insan GMII untuk mau berpihak kepada kebenaran itu, yakni Kristus yang sudah datang kepada kita. Saudara-saudara, izinkan juga melalui kesempatan ini saya menyampaikan pergumulan gereja-gereja di Indonesia sebagaimana direkam dalam sidang raya November 2019 lalu di Waingapu. Sidang raya mencatat 3 krisis yang sedang kita hadapi dan 1 tantangan budaya. Yang pertama adalah krisis kebangsaan. Tadi Pak Tommy Lengkong sudah mengungkapkan kepada kita bagaimana kita sebagai bangsa sedang menghadapi berbagai aliran-aliran pemikiran yang cenderung meminggirkan Pancasila di negara kita ini. Korupsi, kemiskinan, ketidakadilan masih kita hadapi di tengah bangsa kita. Krisis kedua adalah krisis ekologis. Di mana-mana kita melihat kerusakan lingkungan. Kita melihat banjir, longsor dan sebagainya. Pemanasan global. Itu semua mendera masyarakat kita. Saya tadi bergembira sekali bahwa persidangan kita ini juga diupayakan untuk tidak menggunakan plastik, minuman kemasan plastik. Saya senang jadi dapat hadiah tadi 1 tumbler. Bapak Ibu yang sudah memperoleh tumbler, bawa kemana-mana. Itu juga pekabaran Injil kita untuk menyelamatkan bumi ini. Sebab kitab Markus 16 ayat 15 katakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, termasuk juga kepada alam, tanam-tanaman, air dan udara. Oleh karenanya, mari tetap kurangi penggunaan plastik, bahkan hentikan penggunaan plastik. Krisis yang ketiga adalah krisis keesaan gereja. Kita sangat bergembira bahwa belakangan ini gerakan oikumene makin marak. PGI, PGLI dan PGPG makin akrab satu sama lain. Tidak ada bulan lewat kami tanpa bertemu dengan Pak Lengkong, Pak Roni Mandang dan sebagainya. Semua sekarang begitu makin akrab. Gerakan oikumene gereja-gereja di Indonesia dari berbagai aliran makin menyatu. Tapi di sisi lain ada arus balik juga. Ada konflik-konflik internal dan eksternal gereja. Banyak gereja anggota PGI yang sekarang ini juga sedang mengalami konflik-konflik. Kita juga sedang mengalami sedikit perbedaan di dalam lingkungan saudara-saudara kita
yang mengasihi dan yang dikasihi oleh GMI. Ini juga bagian dari krisis yang sedang kita hadapi. Dan olehnya harus kita hadapi dengan penuh kedewasaan, tetapi juga dengan penuh pengharapan kepada Kristus yang senantiasa mempersatukan kita. 3 krisis itu, krisis kebangsaan, krisis ekologis, krisis kesan gereja, dan satu tantangan, yakni tantangan budaya digital. Sekarang ini masyarakat kita sedang berubah, sedang terjadi transformasi digital yang tidak siap akan tergilas oleh disrupsi akibat dari teknologi digital ini. Tadi Pak Tommy Lengkong juga menyebutkannya. Gereja-gereja di Indonesia mengatakan, paling tidak lewat sidang MPL kemarin yang juga diikuti oleh Pak Jasias Palandi, saatnya sekarang gereja-gereja merumuskan ulang eklesiologinya di tengah tantangan disrupsi teknologi digital ini. Salah satu misalnya, tadi disebutkan oleh Pak Lengkong, ibadah-ibadah kita secara virtual sekarang. Bukankah selama ini kita memahami bahwa gereja adalah persekutuan ragawi? Firman itu telah menjadi daging, berarti ada perjumpaan di satu tempat dan waktu yang sama secara fisikal. Tetapi sekarang kita lebih banyak virtual. Bagaimana kita merumuskan teologi kita di tengah kecenderungan yang terjadi ini? Ini sebuah peristiwa yang tidak bisa kita elakkan. Bahkan pun sesudah pandemi ini berlalu, fenomena digital itu akan terus berjalan. Dan oleh karenanya, saatnya kini gereja-gereja di Indonesia, juga GMI, dan saya harap persidangan ini memikirkannya, merumuskan ulang eklesiologi kita. Agar kesetiaan kita terhadap Injil itu, kesetiaan kita terhadap panggilan Kristus itu tetap disesuaikan dengan perkembangan situasi dan zaman. Kristus tidak berubah, amanat mengabarkan Injil tidak berubah, tetapi masyarakat kita sedang berubah dan olehnya strateginya juga harus menyesuaikan diri. Dalam kerangka itulah saya berharap persidangan kita ini diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan bagi kita semua untuk mampu merumuskan tugas panggilan kita, merumuskan ulang eklesiologi kita dalam terang kesetiaan mewartakan berita Injil. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, selamat bersidang. Kita akan menyaksikan historium karya Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang telah dipakai oleh Tuhan melayani di Gereja Misi Injili Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Atsumi, Bapak Pendeta Sungon An, Bapak Pendeta Ngang Ibo, Bapak Pendeta almarhum Hans Rapar, dan Bapak Pendeta Diki Ngeliaratan. Pendeta Yasuo Atsumi berasal dari keluarga Jepang beragama Buddha bercampur Shinto. Beliau dilahirkan di prefektur Fukushima tanggal 4 September tahun 1942. Beliau menikah tanggal 9 November 1969
dengan Mitsuko yang berasal dari Osaka. Saat usia 15 tahun, beliau mulai mengenal agama Kristen. Waktu itu beliau duduk di SMP kelas 2. Naik di kelas 3, beliau mengikuti Bible Camp dan disitulah beliau mengalami pembaharuan hidup dan beliau semakin terpanggil melayani orang Jepang untuk percaya Tuhan Yesus. Selesai tamat sekolah, beliau melanjutkan di Japan Bible Seminary, kemudian menjadi pendeta di Tokyo selama 2 tahun lebih. Suatu hari beliau mendengar kesaksian misionaris Jepang yang pernah datang ke Indonesia yang menyatakan bahwa di Kalimantan Barat membutuhkan hamba Tuhan. Kampung demi kampung jadi Kristen. Ratusan ribu suku Dayak sudah percaya menerima. Tapi sangat sulit mereka dapat mendengar khotbah dari pendeta. Kebanyakan di kampung-kampung baru percaya, mereka hanya dapat 1-2 kali setahun dapat mendengar khotbah dari pendeta. Karena jarang datang. Kesaksian itulah menyinggung hati saya. Karena saya sangat sibuk di Tokyo. Tapi apakah betulkah puluhan ratusan ribu orang baru percaya Tuhan Yesus dapat mendengar khotbahnya 1-2 kali setahun? Selanjutnya, Pak Asumi mundur dari jabatan pendeta di Jepang dan masuk persiapan selama 1 tahun di MTC, Missionary Training Center. Di bulan September 1972, Pak Asumi dan keluarga diutus sebagai misionari oleh gereja-gereja Jepang melalui Indonesia Missionary Fellowship Japan untuk datang ke Indonesia dan bergabung dengan YPPII, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia. Selama 2 tahun, beliau belajar bahasa dan budaya Indonesia dan mengajar di STT Batu, Malang, Jawa Timur. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1974 di bulan September, Pak Asumi, istri, dan 3 orang anak, yaitu Naoko 4 tahun, Mie 3 tahun, dan Kasu 9 bulan, berangkat menuju Sintang, Kalimantan Barat. Sesampai di sana, Pak Asumi mengawali mengembalakan jemaat Kikmi dan juga mengabarkan Injil di kampung-kampung sekitar Sintang. Pertama kali beliau masuk ke kampung Sedaun. Dari kampung Singkuan Hilir, Singkuan Hulu, Ampar Medan, dan sampai Mensi, termasuk juga kampung Senirak dan Bonet. Walaupun banyak tantangan, akhirnya Injil mulai diterima banyak orang dan banyak jiwa dimenangkan. Ada satu kejadian tragis yang melanda Pak Asumi dan keluarga. Kapal yang biasa mereka pakai untuk melayani mengalami kebakaran. Istri Pak Asumi dan Kasu anaknya sempat tenggelam. Anak Kasu terlepas dari gendongan istri Pak Asumi, sedangkan istri Pak Asumi sempat mengalami proses tidak sadarkan diri. Atas anugerah Tuhan, anak itu dapat diselamatkan lewat pertolongan seorang anak remaja pedalaman setelah berhasil menyelamatkan diri menepi di pinggir sungai. Orang-orang pedalaman saat itu tidak percaya bahwa ada orang yang jatuh ke sungai bisa terselamatkan, karena pada umumnya orang yang jatuh ke sungai selalu mengalami kehilangan nyawa. Melalui peristiwa ini, Pak Asumi dan istri makin dikuatkan akan penyertaan Tuhan di dalam pekabaran Injil. Banyak hal yang dialami Pak Asumi dan keluarga tinggal di Kalimantan Barat. Perjalanan penginjilan melewati jalan dengan kondisi belum tertata dan rusak. Kehidupan anak-anak mereka bermain dengan lingkungan hutan serta binatang-binatang hutan. Pak Asumi dan istri juga bertindak sebagai guru atas anak-anak mereka. Kehidupan mereka tidak terlepas dari penyakit dan serangan nyamuk malaria. Kami sendiri pernah kena malaria 7 kali. Kedua kali jatuh ke sakit kuning juga. Ya, berganti-ganti. Keluarga kami di 3 anak, Ibu Asumi ganti-ganti. Untuk kebutuhan air,
Mereka harus melakukan penampungan air hujan jika ingin mendapatkan air bersih. Dan musim kemarau sumur habis. Jadi kami siap drum, 4 drum dari hujan. Jadi kalau dalam drum selalu ada ulat-ulat kan. Jadi bahasanya ambil air itu wah banyak. Jadi ada rahasia ambil air juga tanpa ulat itu. Karena kasih pukul drumnya, ulatnya baru. Hal-hal begitulah permulaan. Kenangan melayani selalu menjadi kerinduan Pak Sumi dan keluarga untuk tetap mendoakan Kalimantan Barat menjadi tempat mengutus misionaris ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Karena panggilan Tuhan. Dan memimpin kami, mendorong kami selalu melalui firman Tuhan. Dan pertolongan Roh Kudus. Ini sumber kekuatan. Walaupun capek, tapi bersekutu dengan Tuhan. Setiap pagi melalui firman. Ya, ini sumber kekuatan. Sampai sekarang. Sampai mati. Kami Gembala dan Majelis GMI Mandai mengucapkan selamat dan sukses untuk persidangan Sinode 9 sampai 12 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GMI Eklesia Batam mengucapkan selamat dan sukses untuk persidangan Sinode yang ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.